Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris. Saya dari kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar, dari program Studi Agribisnis kelas C1 NIM 083 20 20 0056. Kali ini saya akan melakukan praktek kerja lapang dari mata kuliah Penyuluhan Pertanian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Penyuluhan Pertanian sekaligus koordinator dari praktek tersebut, yaitu Insinyur Rasmaida Rashid MM, dan asistensi praktek kerja lapang Faisal SP MSI. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada satu petani dan satu seorang penyuluh pertanian. Bagaimana wawancaranya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu bapak kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai seorang petani, yang akan saya wawancarai dan jadikan sebagai responden saya untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai seputar pertanian. Pertama, saya akan memperkenalkan tempat dan tanggal di mana wawancara tersebut. Nomor responden yaitu 085 299 826 584. Kemudian pewawancara dengan saya sendiri atas nama Aris, tanggal 11 bulan 11 tahun 2021. Lokasi praktikum yaitu Desa Palaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Pertanyaan yang pertama akan saya ajukan yaitu mengenai identitas responden. Nama Yusman, kemudian umur, 42 tahun, pendidikan formal, SMP, tanggungan keluarga, 3 orang, pengalaman berusaha tani, 30 tahun, pekerjaan sampingan, ternak, pendidikan non formal. tidak ada. Kemudian pertanyaan kedua mengenai deskripsi usaha tani. Silakan disebutkan jumlah dan fungsinya. Traktor 1 mengolah lahan, Ya, cangkul 1 merapikan garis sawah, ya, parang 1 membidik sawah, ya. Kemudian motor, motor 1 memudahkan memudahkan dalam bepergian. ya. Kemudian di pertanyaan kedua mengenai usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 50 kali 25 hektar, ya, status lahan milik. kemudian sebutkan beberapa uraian satuan jumlah harga dan satuan total produk. Silakan. Mulai dari biaya variabel benih Benih 3 karung 3 hektar kan? 3, Benih 3 harga 150, total 450.000. ya. Kemudian pupuk urea, Pupuk urea 6 karung, ya, harga 120.000, total 720.000 rupiah. ya. Kemudian SP 1 150.000, total 150.000 rupiah. kemudian pestisida tabas, Tabas 2 harga 150.000, total 300.000. Trisula 1 harga 150, total 150. Dangke 2 ya, 30, total 60. Kemudian upah tenaga kerja mulai dari penanaman 6, 6 harga 100.000, total. total 600.000. Pemeliharaan 5 250, kemudian total kemudian total 1.250.000. kemudian biaya tetap mengenai pajak lahan 2 harga 30.000, total 60.000. kemudian total biaya produk
3.710.000. Ya, kemudian pendapatan 5.290.000. ya. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? 5 juta. 5 juta. Kemudian berapa pendapatan? 5 juta. Ya. Pertanyaan ketiga mengenai komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pertanyaan pertama, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Tidak. Kemudian yang kedua, jika jawabannya tidak, apakah ada teknologi lain yang lebih baru? Teknologi tersebut adalah Acak. ya. Kemudian di pertanyaan keempat, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Ya. Alasannya? Alasannya mencegah tumbuhnya rumput liar. Ya. Kemudian lanjutan pertanyaan nomor 3, sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? 2020. Ya. Bagian B, dari siapa mendengar teknologi tersebut? Penyuluh. Pertanyaan nomor 6, apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Ya, alasannya memudahkan proses penanaman. Ya. Kemudian pertanyaan ke-7, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikuti? 2 kali dan di mana sanggar tani. Ya. Kemudian pertanyaan ke-8, berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? 2. Pertanyaan ke-9, jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Cara menanam. Terus? 2. Waktu menanam. Kemudian, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Memberikan solusi. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon dijelaskan. Yang pertama, pengusahaan materi. Bagus. Kedua, pengusahaan teknik. Bagus. Penguasaan lapangan. Bagus. Wawasan tentang kegiatan usaha tani. Bagus. Pertanyaan ke-12, bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah karena materi diberi langsung. Kemudian pertanyaan ke-13, menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah? Lebih mudah dipahami. Kemudian yang ke-14, menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Alasannya tidak mengganggu pekerjaan lain. Ya. Nomor 15, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri. Nomor 16, mengikuti sikap Bapak jika ada tentang atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Mengajak. Nomor 17, apakah saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani? Hama. 2. Kekeringan. Pertanyaan ke-18, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, ada. Bantuannya berupa persitida Ya, dan benih. ya. Kemudian pertanyaan ke-19, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Lebih sering memberi arahan dalam bertani. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-20, apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Hasil panen lebih memuaskan. Ya, baik, itulah tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur 46. Pendidikan formal. Apa itu terakhirnya? Perjalanan pertanian.
Kemudian jumlah tanggungan keluarga 3. pendapatan pokok atau per bulan Per bulan itu 3.700.000. kemudian pendapatan sampingan atau per bulan Nah, kita yang kami kursus atau pelatihan yang pernah diikuti ya sering pelatihan. kemudian pengalaman menjadi penyuluh kursus dan pelatihan Iya. Terus pelatihan. berapa tahun lah Kadang 1 tahun. kemudian pelaksanaan di mana Di kantor BPP. kemudian manfaat Manfaatnya lebih bagus, lebih baik. atau satu tidak ada atau persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan Itu persiapannya ya materi. kemudian yang kedua materi apa saja yang diberikan kepada petani yang berangkat Cara pembuatan pupuk cair organik dan padat. kemudian yang ketiga metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani Menjelaskan pertemuan. alasannya Rasanya supaya lebih cepat mengerti. apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan Iya. biasanya Rasanya karena petani itu lebih suka langsung melihat dan mengerti. Cepat mengerti kan? kemudian apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani Ya. di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan Kadang di kelompok tani. Kelompok tani. bagaimana sebutan petani dan kegiatan penyuluhan bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan Bagus. apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan mohon penjelasan Tidak, karena petani semua mau senang untuk menambah pengalaman. kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh petani Apa tuh kesannya petani pengalaman baru kita juga ada pengalaman petani.
Pertanyaan terakhir, apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Iya, karena kalau tidak ada penyuluh, tidak ada tuh program-program yang disampaikan. Oh, karena penyuluh menyampaikan program-program untuk petani itu, menyampaikan program-program. Baik, sekarang saya akan menjelaskan isi wawancara bersama dengan satu orang yang berprofesi sebagai petani dan satu orang yang berprofesi sebagai penyuluh pertanian. Pertama, saya akan menjelaskan isi wawancara saya bersama dengan satu orang yang berprofesi sebagai petani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tanggal dan waktu serta lokasi wawancara saya. Yang pertama yaitu nomor responden 085 299 826 584. Kemudian pewawancara saya sendiri, Aris. Kemudian tanggal wawancara tanggal 11 bulan 11 tahun 2021. Lokasi praktek Desa Palaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Pertanyaan pertama mengenai identitas responden. Nama Jusman, umur 42 tahun, pendidikan formal SMP, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 30 tahun, pekerjaan sampingan beternak. Pendidikan non-formal, beliau tidak memiliki pendidikan non-formal, pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Pertanyaan kedua mengenai deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Pertama, gudang, tidak memiliki gudang. Kedua, lantai jemur, tidak memiliki lantai jemur. Ketiga, hand traktor, jumlah 1, fungsi mengolah lahan. 4, bajak, tidak memiliki bajak. 5, caru, tidak memiliki caru. Yang keenam, cangkul, jumlah 1, fungsi merapikan garis sawah. 7, thresher, tidak memiliki thresher. 8, parang, jumlah 1, fungsi membidik sawah. 9, motor, jumlah 1, fungsi memudahkan dalam bepergian. Pertanyaan kedua yaitu usaha tani pada sistem tanam jajar legowo, yaitu luas lahan 50 kali 25 hektar. Kedua, status lahan milik. Kemudian produksi satuan kilogram, jumlah fisik 60, harga satuan 150.000, total 9 juta. Kemudian biaya variabel, benih dalam satuan kilogram, jumlah fisik 3, harga satuan 150.000, jumlah total yaitu 450.000. Kemudian pupuk yang berupa pupuk kandang dalam satuan kilogram, tidak memakai pupuk kandang. Kemudian urea dalam satuan kilogram, jumlah fisik 6, harga satuan 120.000, total 720.000. Kemudian pupuk SP36 dalam satuan kilogram, jumlah 1, harga satuan 150.000, kemudian total 150.000. Pupuk KCL, beliau tidak memakai pupuk KCL. Kemudian bagian C, pestisida. Yang pertama, tabas dalam satuan mili, jumlah fisik 2, harga satuan 150.000, harga total 300.000. Kemudian yang kedua, trisula dalam satuan mili, jumlah fisik 1, harga satuan 150.000, total 150.000. Yang ketiga, dangke dalam satuan gram, jumlah fisik 2, harga satuan 30.000, total 60.000. Kemudian upah tenaga kerja. Pengolahan dalam satuan hok, jumlah
fisik 3, harga satuan 50.000, total 150.000. Bagian B, penanaman dalam satuan HOK jumlah 6, harga satuan 100.000, total 600.000. Kemudian pemeliharaan dalam satuan HOK jumlah fisik 5, harga satuan 250.000, total 1.250.000. Kemudian bagian D, panen dalam satuan HOK jumlah fisik 3, harga satuan 100.000, total 300.000. Kemudian bagian E, pasca panen satuan HOK jumlah fisik 8, harga satuan 40.000 dan total 320.000. Kemudian bagian 3 mengenai biaya tetap. Pajak lahan satuan M jumlah fisik 2, harga satuan 30.000, total nilai 60.000. Kemudian bagian C, penyusutan. Beliau mengatakan tidak pernah mengalami penyusutan selama pembayaran. Nomor 4, mengenai total biaya produk, yaitu hasil tambahan dari biaya variabel dengan biaya tetap menghasilkan Rp4.510.000. Kemudian nomor 5, mengenai pendapatan hasil dari pengurangan produksi dikurang dengan total biaya produk menghasilkan Rp4.490.000. Pertanyaan kedua mengenai berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim. Jawabannya adalah Rp4 juta. Kemudian yang ketiga, berapa pendapatan dari kerja sampingan petani, yaitu sebesar Rp5 juta. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Beliau mengatakan tidak. Kemudian selanjutnya, jika jawabannya tidak, apakah ada teknologi lain yang lebih baru? Teknologi tersebut adalah acak. Kemudian pertanyaan keempat, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya ya. Alasannya mencegah tumbuhnya rumput liar. Pertanyaan kelima merupakan lanjutan dari pertanyaan nomor 3, yaitu bagian A, sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Pada tahun 2020. Bagian B, dari siapa mendengar teknologi tersebut? Dari penyuluh. Pertanyaan nomor 6, apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Ya, alasannya memudahkan proses penanaman. Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya, jawabannya ya, dan berapa kali? 2 kali. Dan di mana? Di Sanggar Tani. Kemudian yang ke-8, berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Beliau mengatakan 2 kali dalam sebulan. Pertanyaan ke-9, jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Yang pertama yaitu cara penanaman, B, waktu penanaman, C, waktu pemupukan. Nomor 10, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Memberikan solusi. Pertanyaan ke-11, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Mohon dijelaskan sebagai berikut. Mengenai kemampuan PPL, penguasaan materi, penguasaan teknik, penguasaan lapangan, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani, beliau menjawab semuanya bagus dan mudah dipahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 12, bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Jawabannya mudah dimengerti. Alasannya mudah karena materi tersebut diberi secara langsung kepada petani. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah A. Tatap muka secara langsung. Alasannya karena lebih mudah dipahami. Ke-14, menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada? Jawabannya pada pagi hari. Alasannya
karena tidak mengganggu pekerjaan lain atau pekerjaan sampingan. Pertanyaan ke-15, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Beliau menjawab, karena kesadaran sendiri. Pertanyaan selanjutnya di nomor 16, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Beliau menjawab, beliau akan mengajak di dalam program penyuluhan pertanian. Pertanyaan ke-17, masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani, yaitu mengenai masalah hama dan kekeringan. Pertanyaan ke-18, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Jawabannya ya, ada bantuan berupa pestisida dan benih. Kemudian pertanyaan ke-19, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Jawabannya lebih sering memberi arahan dalam bertani atau saran dalam bertani. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ke-20, apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khususnya kepada pemerintah? Jawabannya yaitu hasil panen lebih memuaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan wawancara kepada satu orang yang berprofesi sebagai penyuluhan pertanian. Pertama, mengenai identitas penyuluhan pertanian. Nama penyuluh Haji Rosla SP, umur 46 tahun, pendidikan formal sarjana pertama yaitu sarjana pertanian. Jumlah tanggungan keluarga 3 orang, pendapatan pokok per bulan 3.700.000. Pendapatan sampingan atau per bulan sebanyak 4 juta rupiah dan kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan atau praktek dalam penyuluhan pertanian. Pengalaman menjadi penyuluhan pertanian yaitu yang pertama nama kursus atau pelatihan yaitu lamanya sekitar 1 tahun, pelaksanaannya dilakukan di kantor BPP. Kemudian manfaat khusus atau pelatihan yaitu lebih baik dan manfaatnya untuk membantu mengarahkan petani untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kegiatan penyuluhan pertanian. Yang pertama, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Beliau menjawab adalah melakukan persiapan materi dan persiapan mental. Kedua, materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini, yaitu mengenai cara pembuatan pupuk cair dan pembuatan pupuk kandang, serta cara melakukan penanaman serta pemupukan dan perawatan dalam pertanian. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Jawabannya, pertemuan. Alasannya agar materi cepat dipahami dan mudah dimengerti oleh seorang petani. Pertanyaan keempat, apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya ya, alasannya karena petani langsung mengerti apabila kita menggunakan alat peraga dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian pertanyaan kelima, apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Beliau mengatakan penyuluhan tersebut dilaksanakan di sanggar tani atau kelompok tani. Kemudian pertanyaan ketujuh, bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Menurut tanggapan tersebut, beliau mengatakan bahwa bagus dan antusias. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon dijelaskan. Tidak, karena petani mau menambah pengalaman dalam bertani serta menambah wawasan serta pengetahuan dalam bertani. 9. Kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian. Kesan tersebut yaitu petani bertambah pengalaman dan penyuluh juga bertambah pengalaman dan saling mengisi pengalaman antar petani dan penyuluh. Kemudian pertanyaan terakhir
untuk penyuluhan pertanian atau seorang penyuluh. Yang ke-10, apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Ya, karena harus ada penyuluhan menyampaikan program petani secara langsung atau memberikan arahan, bimbingan, serta tuntutan dalam melakukan usaha tani. Itulah tadi isi wawancara saya bersama dengan satu orang yang berprofesi sebagai petani dan satu orang yang berprofesi sebagai penyuluhan pertanian. Demikian wawancara saya dari mata kuliah penyuluhan pertanian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody fucking jump!